Di part sebelumnya, Lee Changsen berhasil menyelesaikan dungeon makam Bestla dengan membawa sebuah kunci di tangannya. Beberapa saat kemudian, Lee Changsen sampai di tempat pandai besi dan memberikan palu itu kepadanya. Setelah memberikan palu itu, ia juga menyuruh pemilik pandai besi ini untuk langsung membuat pesanannya. Sebenarnya, pemilik pandai besi ini masih ada begitu banyak hal yang ingin ditanyakannya. Namun, ia tidak mengeluarkannya dari mulutnya. Kemudian, ia mengiyakan perkataan Lee Changsen. Akan tetapi, pemilik pandai besi ini membuat alasan kalau waktu 1 bulan yang diberikan oleh Lee Changsen itu terlalu sebentar. Membuat cambuknya saja mungkin butuh waktu 2 minggu. Sambil menuju pintu keluar, Lee Changsen tampak tidak memperdulikan perkataan pemilik pandai besi ini. Ia berkata akan kembali ke sini dalam 1 bulan dan juga akan membayarnya 3 kali lipat. Karena pemilik dari tempat ini tidak berkata-kata lagi, Lee Changsen menganggap itu setuju. Lalu ia mengambil sebuah senjata yang rusak dan berkarat sebelumnya. Lee Changsen berkata, "Ini dijual kan? Aku akan membelinya." Pemilik pandai besi ini tampak terkejut. Lalu ia berkata kalau itu adalah item yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarganya. Jadi itu tidak akan dijualnya. Dan lagi-lagi, tanpa memperdulikan perkataannya, Lee Changsen mentransfer uang sebanyak 100 juta won ke rekening pemilik tempat ini dan pergi begitu saja. Melihat hal itu, tanpa berpikir panjang, pemilik tempat ini membuka ruangan tungku tempat miliknya dan mulai membuat pesanan Lee Changsen. Di perjalanan menuju rumahnya, Lee Changsen mengingat perkataan Thanatos sebelumnya, kalau Oyezi adalah nama dari seorang manusia. Lalu nama tersebut diturunkan pada para penerusnya. Konstelasi Capricorn, tanpa mengetahui hal tersebut, langsung membunuh Oyezi setelah menerima divine artefak miliknya. Dia tidak tahu kalau penerus Oyezi masih hidup. Setelah mengingat perkataan Thanatos, Lee Changsen berkata dalam hatinya, masalahnya adalah banyak teknik rahasia Oyezi yang hilang akibat kejadian tersebut. Dan akibatnya, kualitas dari senjatanya makin menurun. Tentu saja, sebagai satu-satunya orang yang tersisa untuk mewariskan nama Oyezi, senjata yang dia buat sangat luar biasa. Salah satu yang terbaik di semesta. Thanatos memberiku saran yang bagus. Oyezi zaman modern akan terlahir kembali di tangan Choi Bu-yong. Beberapa saat kemudian di dalam taksi, terlihat Lee Changsen memegang sebuah kunci. Jadi kunci itu bernama Peter Kay. Lee Changsen tampak bingung, memikirkan kenapa hadiah dari dungeon makam Bestla adalah Peter Kay. Dan karena bingung, Lee Changsen berhenti memikirkan hal itu. Lebih baik ia memikirkan ibunya, yang pasti sudah khawatir dengan dirinya, karena sudah terlalu malam. Cerita berpindah di tempat klan High-Off. Terlihat ada seseorang yang sedang marah-marah. Rupanya orang yang marah-marah itu adalah kepala Departemen Raid klan High-Off yang bernama Go Sung-won. Alasannya marah-marah karena Peter Kay diambil oleh seseorang. Dan ia pun menyuruh anggotanya untuk mencari seseorang yang mengambil kunci itu. Terlihat raut wajah Go Sung-won tampak kesal sekaligus panik. Karena pemilik sebenarnya dungeon di Gunung Bohwa atau dungeon makam Bestla adalah klan White Tiger. Klan High-Off harus menggunakan tumbal manusia untuk mendapatkan Peter Kay. Jadi klan High-Off ini melakukan kontrak rahasia dengan klan White Tiger agar pekerjaan ilegal ini dapat berjalan dengan mulus. Akan tetapi Peter Kay telah hilang, diambil oleh orang lain. Jika klan White Tiger mengetahui hal ini, nyawa Go Sung-won berada dalam bahaya, terutama Seo Jung-kwon. Kalau dia sampai tahu, bukan cuma Go Sung-won yang dalam bahaya, bahkan keluarganya juga akan dalam bahaya. Dan ia pun bergegas pergi untuk mencari tahu pelakunya. Di saat yang sama, di rumah Lee Changsen, terlihat seseorang membisikkan sesuatu ke Seo Jung-kwon. Entah apa yang dibisikkannya itu, tiba-tiba saja Seo Jung-kwon marah. Kemarahan yang tak terbendung itu tanpa disengaja membuatnya mengeluarkan sebuah aura. Aura itu bernama Tigrin Evil Spirit. Melihat hal itu, Wo Yong-gun segera meneriaki Seo Jung-kwon untuk berhenti. Karena ada orang biasa di sini, yaitu Ibu Lee Changsen. Mendengar hal itu, Seo Jung-kwon pun berhenti. Setelah ia melihat kondisi Ibu Lee Changsen yang baik-baik saja, tanpa meminta maaf, Seo Jung-kwon pergi meninggalkan rumah Lee Changsen dengan alasan sudah terlalu malam. Setelah kejadian itu, Ibu Lee Changsen tampak khawatir karena adanya perbedaan antara Aokenet dan orang biasa. Ia takut anaknya, yaitu Lee Changsen, terluka lagi. Dan Ibu Lee Changsen pun menyuruh mereka pulang. Beberapa saat kemudian, di dalam lift, terlihat Wo Yong-gun tampak kecewa karena semuanya jadi berantakan akibat Seo Jung-kwon.
Lalu Woyongen berinisiatif menawarkan kopi kepada anggota asosiasi jika mereka berencana tinggal sedikit lebih lama. Namun dengan wajah yang tampak serius, Chae-eun menolak karena setelah ini pihak asosiasi juga punya pekerjaan lain. Ia menghargai niat baik Woyongen. Begitu lift tiba di lantai pertama dan pintu terbuka, Chae-eun dan seorang pria yang bernama Jin Sok-tae pergi meninggalkan lobi. Jin Sok-tae bertanya, mengapa ekspresi wajah Chae-eun tampak begitu serius? Belum saja dijawab oleh Chae-eun, tiba-tiba saja ada notifikasi dari HP Jin Sok-tae. Ketika ia melihat notifikasi itu, terlihat ia tampak terkejut karena isi dari notifikasi itu adalah pesan kode merah dari anggota asosiasi untuk segera mengirimkan bantuan karena telah ditemukannya para korban yang akan digunakan untuk menjadi tumbal manusia di Gunung Juknak Gungbohwa atau Dungeon Makam Besla. Dan juga pesan ini merupakan alasan kenapa wajah Chae-eun tampak serius. Setelah melihat pesan itu, mereka berdua pun pergi. Di sisi lain, dekat rumah Lee Chang-seon, terlihat Lee Chang-seon memainkan senjatanya yang berkarat dan tak layak digunakan. Tetapi, menurut Lee Chang-seon, sejak awal dirinya sudah tahu kalau ini bukan senjata biasa. Ia tidak menyangka kalau Divine Artifact yang bernama Yu Chang Sword akan berakhir seperti ini. Yu Chang Sword adalah salah satu dari 9 pedang legenda yang ditempa oleh Ouyezi pertama dan menjadi salah satu Divine Artifact. 9 pedang legenda yang menggambarkan kemampuan Ouyezi adalah senjata yang tak ternilai harganya. Saking tak ternilai harganya, saat di Arcadia, salah satu dari 9 pedang tersebut yang bernama Zandu Sword muncul dan terjadi perang berdarah untuk mendapatkannya. Akibat dari perang tersebut, 2 kekaisaran dan 6 kerajaan ikut runtuh. Lee Chang-seon tak menyangka salah satu dari pedang-pedang tersebut malah jadi barang rongsokan di sini. Pemilik sebenarnya dari Yu Chang Sword ini adalah seorang assassin. Banyak yang bilang kalau pedang ini adalah pedang yang terbanyak menikmati darah manusia ketimbang 9 pedang yang lain. Pedang ini dianggap pedang iblis dan penuh kebencian dari orang yang dibunuhnya. Tapi semua jejak dan ciri khas Ouyezi di pedang ini sudah hilang bak di telan bumi dan cuman menyisakan legenda dan kisahnya. Tiba-tiba saja Lee Chang-seon menyadari keberadaan seseorang yang sedang bersembunyi. Melihat hal itu, Lee Chang-seon segera menyimpan pedang Yu Chang Sword-nya ke inventory dan mengeluarkan bone spear dari tulang rusuk Mountain God. Setelah itu, ia pun melemparkannya. Terlihat serangan Lee Chang-seon mengenai batang pohon dan hampir mengenai orang yang sedang menyembunyikan keberadaannya. Ternyata orang yang bersembunyi itu adalah Woyongen. Di sini Woyongen menjelaskan kalau itu berlebihan untuk orang yang cuma menyembunyikan keberadaannya. Tetapi Lee Chang-seon tidak peduli dengan perkataan Woyongen. Malahan ia mencoba menyerangnya. Karena Lee Chang-seon dianggap Rocky atau seorang pemula, Woyongen tampak tidak serius mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Lee Chang-seon. Ketika menahan serangan Lee Chang-seon, Woyongen tampak kaget. Dirinya tidak menyangka kalau seorang Rocky memiliki kekuatan yang sebesar ini. Sambil menangkis mundur, Woyongen dengan wajah yang tampak kesusahan kata dalam hatinya, gaya berpedang Lee Chang-seon ini asal-asalan dan tidak bisa ditebak. Namun tidak satupun gerakannya yang sia-sia. Woyongen yang merasa akan celaka jika salah dalam melangkah, dirinya bertekad mengeluarkan semua kemampuannya untuk melawan Lee Chang-seon. Terlihat dari pedang Woyongen mengeluarkan sebuah cahaya berwarna biru dan mengarahkannya ke Lee Chang-seon. Di saat serangan mereka berdua hampir bertabrakan, tiba-tiba saja Woyongen menancapkan pedangnya dan berkata dirinya menyerah. Sambil membungkukkan badannya, ia meminta maaf pada Lee Chang-seon karena terlalu terbawa suasana pertarungan. Kemudian Woyongen memberikan kartu namanya dan menjelaskan alasan kedatangannya, yaitu tentang merekrut Lee Chang-seon menjadikannya sebagai anggota klannya. Dalam hati Lee Chang-seon berkata, 5-star sword HRD Woyongen. Kalau tidak salah, dewa yang mereka ikuti adalah Nameless Giant God. Nama asli bajingan itu adalah Upwang. Sebenarnya dia adalah dewa kekayaan yang sering menjaga rumah dan harta kekayaan. Lalu Lee Chang-seon bertanya pada Woyongen, bagaimana kau tahu tentang diriku? Woyongen menjawab, sepertinya kau tidak sadar kalau dirimu sangat terkenal. Bukan cuma kami, tapi klan di seluruh Korea banyak yang ingin mendapatkanmu. Sebenarnya aku ingin lebih banyak bicara denganmu, tapi karena kesalahanku yang fatal hari ini, aku akan menghubungimu kembali saat amarahmu sudah mereda. Dan Woyongen pun berjalan meninggalkan Lee Chang-seon.
Terlihat wajah Li Changsen yang begitu datar, tiba-tiba saja tampak terkejut karena ia baru ingat ibunya pasti sedang menunggu dirinya. Dan Li Changsen pun pergi. Ketika ia pergi, terlihat wajah Wo Yonggen tampak kesal dengan tangan yang terluka akibat pertarungan tadi. Sesampainya di rumah, ibu Li Changsen berkata, "Kamu sudah pulang. Kamu belum makan kan? Cuci tangan dulu sana, terus duduklah. Apa kamu punya sesuatu yang ingin dikatakan pada ibu?" Setelah mendengarkan perkataan ibunya, Li Changsen pun berkata kalau dirinya memang punya sesuatu yang ingin disampaikan. Tak terasa 1 bulan berlalu, dan Li Changsen pun mengikuti rekrutmen klan White Tiger. Di tempat ini, terlihat Li Changsen mengikuti tes pertama dalam rekrutmen, yaitu mengukur magic power. Saat Li Changsen menaruh tangannya ke alat pengukur itu, tiba-tiba saja alat itu konslet dan mengeluarkan banyak asap, karena magic power Li Changsen tidak dapat diukur. Melihat hal itu, panitia pun segera menggantikan alat pengukur dengan rank yang lebih tinggi. Akibat dari kejadian ini pula, mata orang-orang pun tertuju pada Li Changsen. Niatnya sih, Li Changsen tidak ingin mencolok. Akan tetapi karena dulunya ia mantan tim pro gamer, orang-orang pun mengetahuinya. Disinilah banyak orang yang kaget dan berkata, Li Changsen sang teran itu, kudengarkan dia jadi orang pemabuk dan memutuskan pensiun setelah timnya dibubarkan. Dia kan nolep, kok tiba-tiba ia kemari? Walaupun banyak yang mengingat sisi buruk Li Changsen, ada juga yang mengagumi Li Changsen karena wajahnya yang tampan. Setelah panitia membawakan alat pengukur rank yang lebih tinggi, Li Changsen pun menaruh tangannya ke alat pengukur itu. Level dan rank magic power Li Changsen pun muncul. Terlihat Li Changsen berada di level 25 dengan rank magic power triple S dengan nilai plus yang berjumlah 3 buah. Akibat dari kejadian ini, orang-orang di sekitarnya dibuat gempar dengan bakat Li Changsen. Panitia pun segera memberitahu kepala bagian klan White Tiger. Di dalam kantor tim Raid 2, terlihat Xiao Jungkon sedang membaca berita tentang skandal klan High Off. Untungnya, semua masalah tentang klan High Off ini diselesaikan dengan bagus. Xiao Jungkon berkata akan mencari tahu seseorang yang memakai topeng, karena pasti dia yang mencuri Peter Kay. Tiba-tiba saja, panitia rekrutmen sebelumnya membuka pintu. Dia berkata kalau ada Super Rocky yang muncul. Awalnya sih, Xiao Jungkon tampak belum peduli. Tapi, setelah mendengar nama Li Changsen, Xiao Jungkon segera berdiri dengan wajah tersenyum lebar. Dan ia pun segera mendatanginya. Cerita berpindah di lapangan tes divisi C. Terlihat Li Changsen memasuki lapangan tes ini. Di sini juga, banyak yang membicarakan Li Changsen. Karena tak lama dari kejadian sebelumnya, dirinya langsung masuk berita Rising Star Triple S rank pertama di Korea selama 15 tahun ini. Ada juga yang iri dengan Li Changsen. Bagaimana nggak iri? Sudah terlahir di keluarga konglomerat, dapat awakening pula. Dan ada juga orang-orang yang malah adu nasib sama Li Changsen. Tetapi Li Changsen tampak tidak memperdulikan perkataan orang-orang ini. Matanya malah tertuju pada 2 orang yang berdiri dengan menggunakan jubah merah. Setelah agak lama menatap, keluarlah cahaya kemasan, dan cahaya itu membentuk sebuah wajah harimau. Notifikasi sistem berkata, Tiger in Hardship memperhatikan Anda dengan kagum. Li Changsen yang melihat hal itu tersenyum lebar dan berkata dalam hatinya, kau akhirnya datang juga. Tak lama kemudian, panitia pun mulai memberitahu Li Changsen kalau tesnya akan segera dimulai. Tesnya adalah mengalahkan monster dari Red Orc sampai Twin Headed Ogre. Pihak panitia akan mensummon semua monster yang diinginkan Li Changsen. Cuman itu monster yang kau punya. Meski terlihat arogan, Li Changsen terlihat percaya diri dengan perkataannya. Dengan wajah yang tampak khawatir, panitia menjawab, monster terkuat yang saat ini kami miliki adalah Drake. Tapi, summon itu saja. Tanpa berpikir panjang, Li Changsen langsung berkata seperti itu, dan membuat para penonton kaget mendengar perkataan Li Changsen. Dan beberapa saat kemudian, panitia pun mensummon monster Drake. Saat monster itu muncul di hadapan Li Changsen, notifikasi sistem muncul yang berkata, konstelasi Tiger in Hardship ingin menilai skill Anda. Konstelasi Tiger in Hardship melihat Anda dengan kecurigaan karena Anda cuma diam termenung. Konstelasi ini juga mengatakan kalau Anda pasti akan mati. Bukan tanpa alasan Li Changsen diam termenung. Itu karena dia mengingat Void Monarchs yang tertawa saat sidang hukuman dewanya. Pada saat itu, mata Li Changsen memerah karena emosi yang sudah meluap-luap.
Dengan senyuman jahatnya, Li Changsen berkata dalam hatinya, "Lihat saja Void Monarch, akan kubuat kau tercengang." Sebelumnya di tempat di mana penempang senjata yang bernama Choi Buyong berada, terlihat wajah Choi Buyong seperti sangat kelelahan karena membuat pesanan Li Changsen hanya dalam waktu 1 bulan. Lalu ia memberikan tas tabung yang berisi item pesanan Li Changsen. Ketika Li Changsen membuka tas tabung itu, terlihat tas tabung itu berisi sebuah senjata tipe tombak yang ujung tombaknya dapat terhubung. Tombak ini bernama Nameless Twin Spear, dan di tangan kirinya terlihat sebuah gelang panjang yang dililit semacam tali. Gelang ini bernama Nameless Nine Section Whip, dan tanpa berlama-lama lagi, sang monster drake pun mulai menyerang. Dan di saat yang sama juga, terlihat Li Changsen melemparkan tas tabungnya ke atas. Akan tetapi, monster drake terlihat menyerang duluan. Pada awalnya, orang-orang tidak memahami situasi dan melebarkan mata dan mulut mereka. Tiba-tiba saja, dengan gerakan yang cepat, Li Changsen melemparkan tombaknya dan berhasil mengenai mata monster drake. Orang-orang pun tercengang karena mereka ini tak dapat melihat gerakan Li Changsen yang cepat. Ketua tim 1 dari klan White Tiger yang bernama Pak Sang-ho tampak kagum dengan kemampuan Li Changsen karena Li Changsen memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan levelnya. Ia juga berkata bahwa dirinya ingin memiliki Li Changsen. Setelah berhasil mengenai mata monster drake, Li Changsen segera memperdekat jaraknya. Kemudian saat Li Changsen merasa sudah dekat dengan monster drake, Li Changsen pun segera memberikan energi magicnya ke gelang yang berada di lengannya. Ketika energi magicnya memasuki gelang ini, terlihat sebuah tali keluar dari gelang ini. Rupanya itu adalah sebuah cambuk. Saat cambuk ini keluar, Li Changsen segera mengayunkan cambuk ini ke arah kepala drake. Cambuk ini terpisah menjadi 2 helai, masing-masing melilit ujung tombak yang telah tertanam di bola mata drake. Ketika berhasil melilit tombaknya, ia pun segera menariknya. Drake berteriak kesakitan karena Li Changsen mencoba menarik tombaknya dengan paksa. Setelah itu, Li Changsen terbang ke udara, mengambil tombaknya dan segera menggabungkannya menjadi satu. Kemudian, Li Changsen menyerang secara vertikal ke arah belakang leher drake. Terlihat setengah dari tombak Li Changsen berhasil menusuk leher belakang drake. Drake yang kesakitan berjuang untuk melepaskan tombak itu dari leher belakangnya. Di saat yang bersamaan, terlihat Li Changsen melepaskan tombaknya dan menghindar ke belakang. Dengan insting buasnya, Drake menggunakan ekornya untuk menyerang Li Changsen. Tetapi Li Changsen menghindarinya dengan mudah. Orang-orang yang menonton itu tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena dengan levelnya yang hanya berada di level 25, Li Changsen dapat menyerang dan menghindar secepat itu. Dan bahkan efek dari serangannya adalah emas, yang berarti semua serangannya adalah kritikal. Sungguh monster yang sebenarnya, ucap para penonton. Tetapi masih terlalu awal untuk kagum. Dengan tatapan yang mengerikannya, Li Changsen menggunakan skillnya, yaitu Blood Poison. Terlihat dari bekas luka yang diterima Drake mengeluarkan cahaya hijau. Itu adalah racun yang menyebar ke seluruh tubuh Drake. Akibat dari racun yang menyebar ke seluruh tubuh, Drake mengalami pendarahan. Karena Drake tidak dapat menghentikan pendarahan tersebut, Drake pun sekarat. Dengan tatapan yang tajam, Li Changsen dengan sekuat tenaga menyerang Drake yang tampak sekarat. Dengan efek serangan yang berwarna emas, monster Drake pun mati dan hancur berkeping-keping. Konstelasi Tiger in Hardship yang melihat hal itu merasa kagum dengan pertempurannya. Konstelasi ini juga menyatakan keinginan kuatnya yang ingin memiliki taring baru. Di saat yang bersamaan juga, Ketua Tim 1 Pak Sang-ho tampak kagum dengan apa yang dilihatnya. Ketika Pak Sang-ho mengatakan kalau dirinya harus memiliki Li Changsen, tiba-tiba saja dari atas kepalanya ada sebuah cahaya yang melesat cepat. Cahaya itu mengarah ke tempat Li Changsen berada, dan suara dentuman yang keras terdengar saat cahaya itu menabrak Li Changsen. Suara dentuman yang keras itu rupanya adalah efek dari serangan Xiao Jungkon yang berhasil ditahan oleh Li Changsen. Melihat hal itu, mata dan mulutnya Xiao Jungkon melebar. Ia berkata, "Ho, kau bisa menangisnya, Tigrean Disasterku dan bahkan Tigrean Evil Spiritku. Aku menyukaimu. Jadilah bawahanku. Aku akan merawatmu dengan baik." Berbeda dengan Xiao Jungkon yang senang saat melihat pemula yang kuat, Li Changsen tampak seperti tidak senang karena mencium aroma menjijikan Void Monarch yang menyebar di udara. Seketika, raut wajah Li Changsen berubah, seperti kebingungan karena dirinya bisa saja menyerang balik. Tapi ia tidak mau menarik perhatian lebih Void Monarch. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja dari atas pertarungannya ada Pak Sang-ho yang menyerang. Serangan itu
mengarah ke tengah pertarungan mereka berdua dan membuat Lee Chang-seon dan Seo Jung-kwon menghindar ke belakang. Setelah itu, Park Sang-ho menghampiri Seo Jung-kwon dan mereka berdua pun saling adu mulut untuk mendapatkan Lee Chang-seon. Tak lama kemudian, di tengah adu mulut mereka berdua, muncul ketua tim 3 yang bernama Kang Suho dan ketua tim 4 yang bernama Yo Hyun-jin. Kedatangan mereka berdua bukan untuk meleraikan Park Sang-ho dan Seo Jung-kwon, malahan ikut adu mulut untuk mendapatkan Lee Chang-seon menjadi bawahan mereka. Seketika keempat pemimpin tim ini mengeluarkan kekuatan yang ganas satu demi satu, seolah-olah mereka siap bertarung kapan saja. Tiba-tiba saja muncul seseorang dengan mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar dari keempat ketua tim ini. Kekuatan yang dikeluarkan orang ini membuat keempat ketua tim ini seperti ditekan. Terlihat ketua tim 3 Kang Suho yang dikenal paling lemah di antara para pemimpin tim mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan mulutnya. Ternyata orang yang mengeluarkan kekuatan yang mengerikan ini adalah Direktur Eksekutif Klan White Tiger yang dikenal sebagai orang kedua di Klan White Tiger bernama Oh Si-wan. Pada awalnya, Lee Chang-seon dapat menahan kekuatan yang dikeluarkan oleh Oh Si-wan. Akan tetapi, tak lama kemudian, terlihat hidung dan mulut Lee Chang-seon mengeluarkan darah. Menurut Lee Chang-seon, itu hal yang wajar, karena orang ini adalah high ranker. Lee Chang-seon tidak dapat menemukan satu pencelah. Bahkan jika dirinya menggunakan seluruh kekuatannya, ia tetap akan kalah. Jadi, kedatangan Oh Si-wan ke sini karena keempat tim Klan White Tiger membuat keributan untuk merekrut Lee Chang-seon menjadi bawahan mereka. Melihat hal itu, Oh Si-wan berkata kalau dirinya yang akan mengambil Lee Chang-seon. Jika dirinya hanya memihak salah satu dari keempat ketua tim ini, itu akan membuat keributan yang jauh lebih besar. Dan mau tidak mau, keempat ketua tim ini pun hanya bisa pasrah. Beberapa saat kemudian, di kantor Direktur Eksekutif Oh Si-wan, karena sebelumnya ada banyak darah di pakaian Lee Chang-seon, Oh Si-wan menyuruh Lee Chang-seon untuk mengganti pakaiannya. Sambil Lee Chang-seon mengganti pakaiannya, Oh Si-wan tampak kagum dengan tubuh Lee Chang-seon. Karena Lee Chang-seon memiliki tubuh yang bagus, semua otot yang tidak memiliki cacat itu dikembangkan melalui banyak pertarungan. Menurut Oh Si-wan, dirinya tidak pernah melihat bakat yang seperti ini. Kehidupan macam apa yang dijalaninya? Setelah selesai mengganti pakaiannya, Oh Si-wan tanpa berbasa-basi lagi langsung bertanya, "Aku sudah mendengar tentang dirimu. Dewa pelindung kami sangat tertarik padamu. Apa kau menginginkan sesuatu? Uang mungkin?" "Kalau uang aku sudah punya, bahkan bisa kugunakan seumur hidupku. Dan itu malah masih ada sisanya. Aku datang ke sini bukan untuk hal sepele seperti itu. Aku ingin bergabung dengan Departemen Perencanaan Masa Depan. Aku dengar Direktur Eksekutif sendiri yang mengawasi Departemen Perencanaan Masa Depan. Bukankah seharusnya kau secara alami berada di otoritas yang sebenarnya?" Mendengar perkataan Lee Chang-seon, mata dan mulut Oh Si-wan melebar. Dan tak lama kemudian ia pun tertawa. Alasannya tertawa karena perkataan Lee Chang-seon terdengar seperti, "Kau tidak tertarik padaku jika aku tidak memiliki kekuatan." Lalu Oh Si-wan menjelaskan kalau Departemen Perencanaan Masa Depan bisa disebut sebagai tulang punggung dan kepala Klan White Tiger. Oh Si-wan meminta kepada Lee Chang-seon, jika Lee Chang-seon ingin memiliki itu, dia harus melakukan sesuatu untuk membuktikan kelayakan dirinya pada semua orang. Dengan tatapannya yang serius, Lee Chang-seon berkata, "Kalau begitu, bagaimana jika aku membuat rekor baru di Blackish Red Mountain Range? Bukan untuk menunjukkan kelayakannya menjadi rank atas di pelatihan, tapi Lee Chang-seon memilih ranking dungeon." Kalau begitu silakan saja." Mendengar jawaban Oh Si-wan yang tampak biasa saja, Lee Chang-seon langsung tahu kalau Oh Si-wan menginginkan hal lain. Ketika Lee Chang-seon berkata kalau dirinya akan menyelesaikannya juga, Oh Si-wan tampak senang mendengar perkataan itu. Jujur saja, tempat itu sudah terlalu tua. Dirinya berencana untuk mengadakan pelatihan yang berbeda. Setelah itu, Lee Chang-seon berkata kalau dirinya memiliki satu permintaan lagi, yaitu sebelum ia menuju ke Mountain Range, Lee Chang-seon ingin menggunakan perpustakaan Klan White Tiger. Oh Si-wan pun menyetujui permintaan Lee Chang-seon. Setelah Lee Chang-seon pergi meninggalkan kantor Direktur Oh Si-wan dan menuju perpustakaan, tak lama kemudian muncul Seo Jung-kwon. Terlihat ia merengek seperti anak kecil yang meminta permen. Itu dilakukannya supaya Oh Si-wan mau memberikan Lee Chang-seon kepadanya, dengan alasan cuma dirinya lah yang pantas menjadi mentor Lee Chang-seon. Akan tetapi, Oh Si-wan menolak permintaan Seo Jung-kwon dan memberitahu kalau Lee Chang-seon telah mendaftar ke Departemen Perencanaan Masa Depan dan telah mengungkapkan harapannya bahwa dia akan membuat surat pengunduran diri.
jika tidak sesuai dengan harapannya. Osiwan juga menyuruh Seo Jung Kwon untuk bersabar, karena pada akhirnya Lee Chang-seon akan menjadi bawahan Osiwan dan akan diberikan misi sesuai keinginan dirinya. Menurutmu akan kupasangkan dengan siapa dia? Ucap Osiwan. Mendengar hal itu, Seo Jung Kwon langsung mengerti dengan apa yang direncanakan oleh Osiwan. Cerita berpindah di perpustakaan Clan White Tiger. Saat berada di tempat ini, Lee Chang-seon kembali mengingat perkataan Thanatos. Thanatos berkata bahwa konstelasi Void Monarchs adalah bajingan yang suka berbuat onar di alam dewa. Begitu juga dengan para pengikutnya, suka membuat musuh di mana-mana, dan mereka juga mencuri harta dari musuh mereka dan menempatkannya di suatu lokasi. Dengan begitu, mereka bisa pamer kekayaan untuk menaikkan nama dewa mereka dan semakin menyebarkan pengaruh mereka ke seluruh dunia. Lokasi yang dimaksudkan oleh Thanatos ini adalah perpustakaan Clan White Tiger. Di sini Thanatos mencoba menawarkan kepada Lee Chang-seon bahwa dirinya bisa memberikan daftar harta curian, yang mana daftar harta-harta tersebut bisa membuat Lee Chang-seon tertarik mendengarnya. Pada awalnya, Lee Chang-seon berinisiatif untuk memilih sendiri. Tapi, setelah mendengar perkataan Thanatos yang katanya bisa membuat dirinya tertarik, ia pun mencoba mendengarkannya. Thanatos berkata, Anatomical Law. Ya, lebih tepatnya kumpulan Divine Skill maha dahsyat dari zodiak Sagittarius. Mendengar hal itu, Lee Chang-seon sontak terkejut. Kemudian, Thanatos menyebutkan nama-nama dari Divine Skill yang maha dahsyat itu. Yang pertama ada Snow-like Footfall. Yang kedua ada Pressing the Heavens. Yang ketiga ada Water Walking. Yang keempat ada Mid-Air Catapult. Yang kelima ada Quick Step. Dan yang keenam ada The Call of Advent. Lalu Lee Chang-seon mencoba menyimpulkan, jadi Void Monarchs punya salah satu dari Divine Skill ini. Tapi karena perang antara Sagittarius dan Void Monarchs belum terjadi, berarti Sagittarius masih belum tahu kalau Void Monarchs memilikinya. Dan informasi yang diberikan Thanatos ini berasal dari Valen Constellation. Menurut Lee Chang-seon, yang harus dicari di perpustakaan ini adalah Call of Advent. Tapi pasti hal itu tidak akan mudah. Call of Advent adalah divine power yang membuat Sagittarius menjadi konstelasi zodiak di zaman ini, dan juga merupakan divine power yang dicuri dan dipelajari dari Ancient Constellation, Deus Ex Machina, konstelasi agung dari era kegelapan, dan dibuat berdasarkan senjata terkuatnya, yaitu Call of the Ruler. Semua itu dilakukan Sagittarius sebelum dia menjadi zodiak. Menurut rumor di alam dewa, Call of Advent ini memungkinkan penggunanya mendapatkan kontrol mutlak dari area di sekitarnya dan membuat dia bisa memasukkan divinity-nya pada ruang waktu tersebut. Lalu Lee Chang-seon berkata dalam hatinya, kalau misalkan dirinya bisa mendapatkan kekuatan ini, dirinya yakin bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkannya saat ia mencapai Transcendent dan membangkitkan kembali divinity power miliknya. Akan tetapi, masalahnya di rencana ini adalah sang konstelasi Tiger in Hardship sedang menguasai segala pergerakan Lee Chang-seon. Saat Lee Chang-seon sedang memilih-milih buku, tiba-tiba saja dari belakangnya ada seseorang. Orang ini bernama Song Yeo-jun. Ia memberitahu kalau periode pemakaian perpustakaan cuma 1 minggu, dan perpustakaan ini buka 24 jam dalam seminggu. Kau bisa menggunakan semua gudang buku, kecuali gudang buku 1 dan 2. Yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Dan tolong diingat, kalau buku di perpustakaan ini tidak boleh dibawa keluar. Dan juga Song Yeo-jun memberikan semacam buku. Buku ini dari permintaan pacarnya untuk meminta tanda tangan Lee Chang-seon. Tetapi Lee Chang-seon mengabaikan perkataan Song Yeo-jun dan lanjut mencari buku. Karena menurut Lee Chang-seon, orang ini adalah suruhan Direktur Osiwan untuk mencari tahu sesuatu tentang buku apa saja yang dibaca olehnya. Lalu Lee Chang-seon duduk membaca buku dan mengaktifkan skillnya, yaitu Resolute Will dan Ruler Over a Serene Heart. Sudah seharian waktu berlalu, dan benar saja kalau orang ini memang disuruh oleh Direktur Osiwan. Direktur Osiwan menyuruh Song Yeo-jun untuk mengawasi Lee Chang-seon. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, Direktur Osiwan meminta Song Yeo-jun untuk segera melaporkannya. Tetapi Song Yeo-jun tampak kelelahan dan kebingungan. Ia bingung apa yang harus dilaporkannya kepada Direktur Osiwan. Karena Lee Chang-seon yang dilihatnya seharian ini tidak ada pola tertentu dalam membaca buku. Kadang ia membaca tentang ilmu pedang, kadang dia membaca anatomical law, kadang tentang teknik nafas dasar, dan kadang juga dia membaca kisah para dewa. Dan Song Yeo-jun pun merasa muak karena terus mengawasi Lee Chang-seon yang tidak ada hasil. Lee Chang-seon yang terlihat biasa saja dalam membaca buku, sebenarnya
dirinya berada dalam kondisi konsentrasi penuh. Mata Li Changsun yang bersinar ini adalah efek dari skill yang dipakai Li Changsun sebelumnya. Dengan skill ini, Li Changsun dapat mencerna, mengerti, dan mengingat banyak informasi yang diterima, dan juga dapat menyimpulkan makna setiap kata yang ada di setiap baris, dan pemahaman tentang istilah yang sulit dicerna. Karena Li Changsun dapat memasukkan banyak informasi di kepalanya, bahkan melampaui jumlah maksimal yang dapat ditampung, pencapaian pun diperoleh. Li Changsun mendapatkan 10 intelijen, 5 willpower, dan mendapatkan title. Tujuan Li Changsun sebenarnya bukan cuma untuk menemukan Call of Advent, tapi ia juga mencari tahu semua tentang Void Monarchs. Selain bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan Void Monarchs, perpustakaan ini juga bisa menjadi tempat di mana para guru mewarisi teknik pada muridnya. Di antara banyaknya buku di sini, paling tidak pasti ada sedikit yang menjelaskan tentang Void Monarchs. Penjelasan tentang Void Monarchs ini terdiri dari sebuah kepingan. Nah, kepingan-kepingan ini ingin dirangkai oleh Li Changsun sampai dirinya tahu kebenarannya. Barulah setelah itu, Li Changsun bisa menemukan kelemahan dari Void Monarchs dan juga kelemahan bawahan-bawahannya. Dan yang paling penting adalah teknik untuk mengalahkan Void Monarchs. Karena Li Changsun sudah membaca sebagian buku tentang Void Monarchs, terlihat Li Changsun mencoba mengatur ulang skillnya menjadi sesuatu yang berbeda dengan menggunakan pengetahuan yang didapatkannya. Terlihat membuat skill masih berjalan 39%. Karena waktu kunjungan hampir habis, Li Changsun pergi meninggalkan gudang buku ketiga. Menurut Li Changsun, dirinya sudah menelusuri tempat ini 3 kali, tapi ia belum menemukan skill yang dicarinya. Sepertinya skill itu ada di gudang buku 1 atau ada di gudang buku 2. Karena Li Changsun masih punya waktu sekitar 3 jam lagi, ia mencoba mencari untuk terakhir kalinya. Li Changsun menggunakan skillnya, yaitu Resolute Will dan Ruler over a Sirena Horde, untuk berkonsentrasi dalam memilih buku. Saat memilih buku, Li Changsun akhirnya menyadari bahwa dia telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dan di saat menyadari itu, wajah Li Changsun tersenyum lebar. Terlihat ia mengambil buku tentang 10 resep daging monster. Li Changsun tidak yakin apa ini memang Call of Advent atau bukan, tapi dirinya yakin kalau ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya.